diucapkan oleh Pak Cece sebagai Wakil Ketua Dewan dari Awam, segala ucapan terima kasih, maka saya tidak mengulangi ya. Yang kedua, permintaan maaf pasti juga sudah disampaikan, saya tidak mengulangi. Yang akan saya sampaikan ini, yang khas dari Awam dibedakan dengan para klerus biarawan-biarawati. Jadi Awam itu panjenengan semua ya. Yang khas itu apa? Yaitu menyucikan dunia dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nah, biarawan-biarawati klerus itu menyucikan dunia sembahyang ya. Panjenengan khasnya itu dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat. Jadi kalau panjenengan tidak serawung dengan masyarakat, bisa dibalik belum ikut ambil bagian dalam menyucikan dunia. Maka mesti serawung, mesti kenal dan seterusnya. Nah, cara menyucikan dunia tadi ya dengan membangun, menata masyarakat demi kebaikan bersama, termasuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan bersama. Itu saya sangat senang mendengar atau umat Katolik yang bangga menjadi pengurus RT, pengurus RW. Saya sangat senang dan sangat bangga. Kalau yang duduk di pemerintahan ya lurah, camat itu sedikit, tetapi sebagian besar yang aktif menjadi pengurus RT dan RW tadi membanggakan ya. Nah, itu salah satu cara untuk melaksanakan tugas tadi. Yang kedua, kecenderungan kecenderungan kita umat pada umumnya terlalu nyaman tinggal dalam zona gitu. Jadi sudah menikmati kenyamanannya, lalu tidak keluar. Cukup banyak yang tidak kenal dengan tetangganya, cukup banyak yang tidak pernah keluar. Pagi kerja, pintunya tutup grek, pintu gerbangnya nanti dibuka waktu datang itu, tutup lagi grek. Semua kalau anggota keluarganya mati ya, asal sudah ada kasus kematian itu lalu bingung, saya harus kemana, saya harus lapor kemana. Nah, itu karena apa? Tidak aktif tadi, terlalu nyaman di zonanya. Nah, ini cukup banyak yang begitu. Bahkan cukup banyak juga yang karena tidak pernah keluar lalu kerja bakti, bersihkan lingkungannya aja sulit. Saya pernah misal di perumahan yang cukup lumayan lah. Apa itu? Ilalannya itu sak kempol, sak kuku lah, kempol ya, sak kuku. Banyak sekali ilalannya. Saya pikir-pikir, apa tidak pernah dibersihkan atau gimana? Ya. Depannya, kalau misal lalu
selokannya ya tidak harum itu sudah sering. Ini tanda ya, tanda orang-orang di sekitarnya itu menurut saya kurang melibatkan diri membangun masyarakat tadi. Nah, yang saya katakan cukup banyak, tidak semua gitu ya. Nah itu yang kedua, ya terlalu nyaman. Yang ketiga, itu Pak tadi pada umumnya. Saya ingin menyoroti dan berkaitan dengan tema Sarasian pada hari ini, peran umat Katolik dalam pemilu 2024. Selain yang umum tadi, keterlibatan saudara-saudari di tengah masyarakat, ada masa atau periode-periode tertentu. Misalnya tahun 2024 ini, tepatnya 14 Februari, bangsa kita mempunyai gawe yang besar, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan wakilnya, memilih wakil rakyat dari DPR sampai DPRD 2. Nah, nanti disusul pilkada serentak. Lalu anjurannya apa? Nah, tadi sudah disampaikan juga ya, anjuran yang mengutip surat Gembala 97. Mudah-mudahan masih ada surat Gembala tahun 69. Nah, kita bisa melacak ya, bisa melacaknya. Tapi apa yang saya mau katakan, setiap periode, setiap waktu itu situasinya berbeda-beda. Karena itu sikap gereja pun juga selalu tanggap. Tidak bukan berarti mencela-mencela ya, tetapi setelah mengalami permenungan yang tepat, para pemimpin kita menentukan sikap yang tepat pada waktu itu ya begitu, sikap yang tepat sekarang bagaimana. Jadi selalu terikat pada konteksnya. Nah, berkaitan dengan yang akan kita jalani 2024, maka anjurannya pasti ya menggunakan hak pilih dengan baik. Ya, menggunakan hak pilih dengan baik. Yang kedua, memilih calon yang menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Nah, kemudian terlibatlah sedapat mungkin. Terlibatlah sedapat mungkin itu yang 1, 2 tadi. Yang ketiga, yang menjadi penyelenggara di TPS, mungkin jadi saksi, jadi apa lagi itu, tunjukkan panjenengan semua menjadi orang Katolik yang mampu bekerja dengan baik, perjuangkan kejujuran, dan jaminlah kebebasan. Nah itu ya. Karena itu untuk yang sudah terlibat, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah aktif, lanjutkan. Yang baru akan belum, mulailah. Jadi itu anjurannya. Kalau sampai terjadi perbedaan pilihan, ya tidak perlu menjadi konflik yang berkepanjangan. Yo itu ya rapor. Saya dengan rokok Ivan, dengan rokok Wika ya sering beda. Ya rapor. Ya itu contoh ya. Maka kalau toh terjadi perbedaan, tidak usah menjadi
konflik yang berkepanjangan, melainkan carilah solusi dengan baik supaya Indonesia itu rukun dan damai. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, gereja mendukung bahkan mendorong umatnya agar tidak tabu terjun di dunia politik. Tidak usah tabu, yang memang mempunyai semangat atau mempunyai keinginan, terjunlah. Maka kalau ada yang katakanlah mencalonkan ya, untuk menjadi apa gitu ya, majulah, maju, tidak usah takut-takut. Tentu dibarengi dengan kemampuan sosialisasi dan seterusnya. Jadi kalau mau saya berani, saya mempunyai dasar dan mempunyai perjuangan ini, silahkan maju. Semua akan didukung dan didoakan ya. Kalau dipilih atau tidak itu pribadi ya. Semua akan didukung. Lalu mengapa harus didukung? Karena itu kesempatan untuk berjuang, memperjuangkan apa yang diharapkan, apa yang diimpi-impikan. Harapannya apa? Tidak menyelewengkan tadi dari cita-cita bangsa Indonesia, mengusahakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan seterusnya. Dan itulah menurut saya, kalau panjenengan aktif di tengah masyarakat yang mempunyai kemampuan dan talenta terjun di dunia politik dan berkarir di situ, semuanya itu menjadi kesempatan bagi saudara-saudari menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, diadakannya sarasian ini menurut saya pertama-tama kesempatan untuk kita semua belajar bersama, mendengarkan, dan untuk nanti secara pribadi menentukan sikap, menentukan pilihan. Semoga umat Katolik, khususnya umat Katolik Paroki Santo Paulus Sedago, tidak alergi dengan politik, tidak tabu membicarakan politik. Termasuk ini Bapak Ibu, kalau sekarang nongkrong-nongkrong di tempat apa ya, ronda atau hidangan, apa yang dibicarakan? Nah, politik. Ini kok ini. Nah, sebenarnya itu sudah baik, ya, sudah baik loh, daripada orang omong apa-apa. Nah, orang omong apa-apa itu ada dua kemungkinan, ya. Orang ngerti, tidak tahu, atau tidak mau ngomong. Nah, mudah-mudahan ya, termasuk yang tidak tahu ngomong tadi, padahal dia tahu. Nah, semua di tempat lain kesana saja ngomong ya. Buatlah itu arena untuk menyumbangkan gagasan pikiran Anda, tetapi tetap satu hal, ya, menjaga kerukunan dan kedamaian. Ini pesan saya untuk umat Paroki Santo Paulus Sedago. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kata-kata dan seterusnya. Matur nuwun berkah dalem. Baik, matur nuwun Romo. Sapaannya kita pikir cukup lengkap ya, komplit ini.
sudah semua disapa.